Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga dengan rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan umur yang panjang serta keberkahan yang tiada hentinya. Baiklah, dalam pertemuan hari ini saya akan membahas masalah penyakit iri hati. Waspadalah terhadap penyakit iri hati. Ada banyak penyakit iri hati sepertinya dengan istilah katanya as-am-as. Senang melihat orang lain susah dan susah melihat orang lain senang. Seseorang yang memiliki sifat iri hati itu adalah dia sibuk mencari segala kelebihan orang lain dan sibuk mencari apa yang didapatkan oleh orang lain, dan dia mengadu domba dan dia juga menfitnah untuk menjatuhkan lawan kesyirikannya tersebut dan untuk menjatuhkannya orang yang disiriknya tersebut. Penyakit iri hati itu adalah sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hadisnya dalam surat An-Nisa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am yahsudunan na'asa alama atahumullahu min fadlih. Faqad ataina ala Ibrahimal kitaba wal hikmata wa atainahumul kan azim. Artinya, apakah kau iri terhadap manusia dan Muhammad? Bukankah keluarga Ibrahim telah diberikan kerajaan dan kekuasaan yang besar? Dalam hadis tersebut adalah kita dapat mengambil kesimpulan, janganlah iri hati terhadap sesama, dan Allah itu sudah mengatur apa yang diberikannya kepada kita. Dengan Allah memberikan kepada kita semua, yaitu caranya berbeda-beda dalam segi ekonomi, kebahagiaan, dan rezeki. Di dalam Al-Quran mungkin sering kita baca ayatnya juga berisi tentang menjauhi sifat iri. Adalah surat Al-Alaq. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarril ma khalaq wa min syarril ghasikin idza waqab wa min syarrin nafasati fil uqad wa min syarril hasidin idza hasad. Di dalam ayat tersebut adalah menjelaskan jauhilah sifat hasad dan iri. Pada zaman dahulu ada sebuah kisah. Ada seorang pemuda yang lewat di depan para Rasulullah dan para sahabatnya. Lalu para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, siapa yang lewat sebentar ini?" Lalu Rasulullah menjawab, "Dia adalah ahli surga dan dia adalah penduduk surga." Pada malam hari telah datang, para sahabat dan Rasulullah berkumpul, dan pemuda tadi juga menginap di tempat Rasulullah dan para sahabatnya tadi. Lalu para sahabat tadi bertanya, "Wahai pemuda, kenapa engkau dikatakan penduduk surga dan kenapa engkau dikatakan ahli surga?" Lalu pemuda itu menjawab, "Tidak ada sedikit pun di hatiku menaruh rasa iri kepada orang lain. Aku bersyukur dengan apa yang aku miliki saat ini. Dan aku juga bersyukur Allah telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada aku dan untuk keluargaku." Lalu sahabat tersebut adalah dia lega hatinya dan dia juga dapat mencontoh pemuda tersebut. Dan ada juga sebuah yang pernah saya baca dan saya juga pahami. Ada sebuah saudara kembar namanya Habil dan Kabil. Habil adalah
orangnya bersaudara dengan Habil. Dan mereka sudah beranjak dewasa. Habil menikah dengan wanita yang cantik dan soleha, dan juga Habil juga menikah dengan cantik juga dan soleha. Lalu Habil iri kepada Habil, dan dia menurut istrinya tidak cantik baginya, dan dia juga biasa-biasa saja. Sedangkan menurut dia, Habil itu memiliki istri yang cantik dan penurut. Lalu pada malam hari ketika, Habil membunuh Habil, dan maka terjadilah pertumpahan darah yang ada pertama kali di dunia. Semoga kita tidak mencontoh sifat Habil, ya. Janganlah pernah iri kepada apa yang didapatkan oleh orang lain. Kita tidak pernah tahu dengan sekeras apa dia berjuang mendapatkan kekayaan dan kebahagiaan tersebut dan keberkahan. Kita boleh iri dengan beberapa hal, adalah dia hafiz Quran dan dia banyak ilmunya tentang agama, suka melakukan kebahagiaan dunia akhirat, dan dia selalu meninggalkan larangan Allah dan dia mematuhi perintah Allah. Yang lainnya lagi adalah dia memiliki banyak harta dan dia menjalankan hartanya itu dengan cara yang bernilai ibadah. Dia membagikannya kepada fakir miskin. Semoga kita suatu hari nanti memiliki sifat yang luar biasa, hendaknya berkah, dan juga kita memberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Ya, begitulah dengan kita boleh irinya dengan di jalan Allah dan dengan cara yang benar. Tujuan hidup kita di dunia adalah semata-mata mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita terjauh dari sifat yang namanya iri, dengki, dan hasad. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menambah serta dapat menambah ilmu kita, dapat diamalkan oleh kita semua, termasuk saya sendiri, agar tidak memiliki iri hati untuk saya dan semuanya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.